Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman Besar Rumah Sakit. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Gaya Koboi Purbaya, Optimisme atau dengan narasumber pengamat komunikasi publik Emrus Sihombing. Wartawan ekonomi senior Primus Dori Mulu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansa. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Ho, apa kabar, Ho? Alhamdulillah, kabar baik nih. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Nah, ini malam ini seru nih ya, Ho ya. Ya. Bahasan kita. Judulnya masih ada yang kosong tuh yang harus kita isi malam ini. Betul. Optimisme atau Nah, ini berbicara soal popularitas dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa. Ya, oke. Oke, ini popularitasnya mennaik, meninggi. Ya. Karena apa? Dia sangat disukai gaya koboynya, bicaranya yang ceplas-ceplok. Nah, ini nih. Ternyata disukai sama masyarakat. Kalau mungkin pemilu besok, Ya. kandidat wapres tertinggi loh nih. Secara survei ya. Nah, itu Vi. Jadi ya itu tadi, kebijakan yang dibuat juga kebijakan yang Ya. berpihak ke masyarakat. Oke, tapi begini, kita harus juga mengukur gitu ya, apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan sih benar adanya, sesuai dengan realita kondisi masyarakat saat ini dan berpihak kepada masyarakat, bukan hanya omon Oke. semata. Oh. Tapi ya itu Vi, melihat kiprahnya, melihat sepak terjangnya di dunia ekonomi kok saya yakin Vi. Yakin? Kalau apa yang disampaikannya ini bukan cuman omon-omon belaka, tapi ya itu tadi, ini mungkin akan jadi realitas tapi tetap butuh waktu. Kan baru 2 bulan nih ngejabat. Tapi butuh lah, kita kasih waktu dulu lah untuk membuktikan apa yang disampaikan melalui kebijakan-kebijakannya, Vi. Yang diperintahkan oleh Presiden itu kepada Pak Purbaya per September, awal September lalu itu menjadi bendahara negara atau bikin gaduh negara sebetulnya, Ho. Karena begini, harapannya juga bisa berkoordinasi, berkomunikasi, bukannya membuat konflik. Dan itu sampai diketahui oleh publik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. Tapi menurut saya kritik yang disampaikan, ini kritik yang oke lah. Karena kan Purbaya sendiri bilang, ini dia berbicara soal kebenaran, bukan menyerang. Oke? Nah, ketika kita berbicara soal kebenaran, jangan-jangan orang-orang yang merasa kebenaran itu menyerang, justru dia selama ini hidup dalam kebohongan. Kan Kuat yang menarik. Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, Ho, kita langsung aja bahas malam ini ya, Ho ya. Dari kubu saya akan mengundang Direktur Trias Politika Agung Baskoro. Oke, saya akan mengundang pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Kami persilakan. Sehat, Bang Emrus? Sehat. Luar biasa. Oke, Ho, saya ingin men-challenge narasumber Anda nih, Ho. Boleh. Bang Emrus Sihombing, Bang Emrus. Anda ahli komunikasi ya? Betul. Ahli komunikasi, Anda melihat sosok Purbaya ini di kabinet. Ini memang murni perintah dari Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atau ini gaya koboynya semata? Saya kira dua-duanya. Mic-nya boleh, Bang. Ini kayaknya juga Saya kira dua-duanya. Memang gayanya seperti itu dan memang ditugaskan oleh Prabowo. Selalu katakan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan adalah setahu daripada Presiden. Anda yakin ini dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Saya yakin. Kenapa? Yakin? Kenapa? Anda Kan ingat nggak kemarin Ya. Pak Prabowo Presiden mengatakan nggak usah ribut-ribut lah. Pak Presiden sukanya yang tenang-tenang. Ada Purbaya di kabinet jadi ribut. Jadi itulah jadi persoalan sekarang kan, dikritisasi. Konsisten gitu ya. apa enggak nih, Bang Ali? Tunggu dulu. Oke. Jadi itulah jadi masalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Purbaya bahwa saya tahu daripada Bapak Presiden. Ya. Nah,
justru saya melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh Purbaya ini mendobrak kemapanan. Karena terus terang saya mengatakan, bukankah di kementerian, di pemerintahan itu ada suatu status quo yang selama ini mengganggu daripada pelayanan birokrasi dan pembangunan kita. Saya berpendapat, kalau itu didobrak nanti, maka ekonomi kita akan berkembang dan maju. Karena apa? Kemajuan ekonomi kita bukan variabel ekonomi yang paling utama, adalah variabel non-ekonomi, misalnya korupsi, pelayanan, dan mafia, dan lain-lain. Kalau itu dikelola dengan baik dan berlangsung dengan baik, saya kira ekonomi kita akan mendongkrak. Bahkan saya sudah katakan di ruang publik bahwa Indonesia nanti bisa seperti negara-negara maju seperti Dubai. Begitu. Ini dia mendobrak mana dulu? Harus dijelaskan dulu. Jelas ini seorang sekali. menteri keuangan aja loh, bukan menteri-menteri yang lain ini gitu. Salah satu saya mau buktikan. Bukankah ada anggaran tersisa? Bukankah itu sesuatu yang biasa dilakukan di akhir tahun baru dihabiskan? Saya terus terang mengatakan. Pilpa yang Anda maksud ya? Ya, apapun namanya yang tersisa. Jadi kalau itu dilakukan pada akhir tahun, berarti perputaran modal kita hanya di akhir tahun lebih banyak dibanding sebelumnya. Maka dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita terganggu pada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itulah secara politik dan komunikasi politik, persepsi publik, dukungan publik sangat luar biasa kepada pemerintahan Prabowo Subianto setelah Purbaya menjadi menteri. Karena apa yang dilakukan Purbaya ini seolah-olah jadi gebrakan ya. Yang betul, oleh menteri karena lain. mendobrak kemapanan itu. Jadi dekonstruksi, lalu kemudian direkonstruksi dan nanti bagaimana itu kita atur sedemikian rupa. Demikian. Oke, nah saya udah ngeliat Mas Agung senyum-senyum. Boleh Mas? Udah nggak tahan. Juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang Emrus? Iya. Melihat gaya komunikasi politik dari seorang Purbaya? Kira-kira kalau Cowboy itu menangnya di film atau di dunia nyata, Bang? Jadi sebenarnya pemakaian istilah cowboy silakan. Saya akan bisa jelaskan itu. Jadi gimana? Ini hanya sekedar sandiwara belaka gitu ya menurut Anda? Enggak, setahu saya, Cowboy menangnya di, Anda jawab sendiri lah. Setahu saya, Cowboy hanya menang di film Amerika. Tapi di dunia nyata, apalagi di Indonesia, Cowboy hanya berlaku kalau dia memang bisa secara konsisten membawa kompetensi, kinerja yang luar biasa. Nah, baru 2 bulan Pak Purbaya bekerja. Menurut saya, kita tidak boleh terlalu over confidence, over claim bahwa beliau bisa seterusnya seperti ini. Kita harus mengawal beliau. Berbahaya kalau dia terlalu dikultuskan, dibuat terlalu over individualism gitu. Karena ini akan membuat manajemen Superman terjadi lagi di pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita butuh super team, menteri-menteri seperti Pak Purbaya. Sehingga apa? Kinerja pemerintah itu bisa lebih baik seperti itu. Jadi menurut Anda saat ini gimana? Ya kalau apa yang dilakukan Purbaya ini tidak membuat tim menjadi solid di dalam? Saya melihatnya solidnya untuk Pak Purbaya secara pribadi, tapi ini kan mengganggu kinerja di internal kabinet. Harusnya ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan ke publik, ada hal-hal yang harus dikomunikasikan di internal saja. Gak perlu semuanya dilepas, sehingga kegaduhan demi kegaduhan tidak perlu terjadi. Akhirnya apa? Pak Purbaya kan minta maaf sudah 2 kali. Ketika dilantik menjadi Menq pertama, hari pertama beliau minta maaf karena salah respon terkait aksi 17+8. Yang kedua dengan pemerintah daerah. Nah maksud saya beliau hari ini cukupkan panggung depannya, mainkan panggung belakangnya. Karena publik butuh kinerja beliau. Bagaimana soal pertumbuhan ekonomi, misalkan 5,6 bisa dicapai nggak? 6% bisa nggak? Penyerapan gimana? Tugasnya kan bendahara negara, bukan juru bicara. Artinya buktikan itu saja lah gitu. Persis, gak apa-apa dia ngomong tapi jangan berlebihan gitu. Tapi apakah seorang Purbaya hari ini tidak memainkan panggung belakangnya? Kok saya ragu ya? Harusnya dia juga melakukan itu kan untuk internalnya. Ya, dan tapi, dia diawasi oleh presiden secara langsung kok. Persis, tapi kan panggung belakang berteriak semua nih. Seperti itu menteri-menteri. Kementerian, lembaga negara. Lembaga negara. Daerah. Seperti maksudnya ada caranya, ada seninya berkomunikasi. Tidak semuanya nalar publik itu bisa dipakai di belakang. Seperti itu. Jadi kan masih 2 bulan, jangan ngegas terus, nanti nabrak. Remnya dimainkan sekali. Baik, saya bisa komentarin gitu ya. Oke. Jadi saya memahami dan itu keilmuan saya, komunikasi panggung belakang dan panggung depan. Saya terus terang, selama ini justru banyak kita lakukan, pemerintahan kita melakukan komunikasi panggung belakang. Apa yang terjadi? Kolaborasi, mafia dan lain-lain sebagainya. Ini adalah zaman terbuka, bongkar saja semua ke panggung depan. Supaya apa? Rakyat ikut mengontrol. Dengan dikemukakan oleh Pak Prabowo semua persoalan itu, sehingga rakyat jadi tahu. Tapi kalau selama ini panggung belakang terus dilakukan, apa yang terjadi? Saya kira ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak menguntungkan rakyat.
Tetapi dengan keterbukaan semacam ini, mari kita dobrak kemapanan. Keterbukaan Betul. semacam ini kan juga akan jadi bumerang buat presiden. Saya kira tidak. Kalau memang para pihak, tunggu saya mau jelaskan. Kalau memang para pihak tidak Bukan merasa garuk hidung terganggu. aja kok. Karena begini. Ada nggak menteri itu menurut saya ada dua pola, terpolarisasi. Yang merasa terganggu dia akan teriak. Ya. Bahkan dikatakan aku sudah tiga Kalau tidak meriak membantah atau melawan. membantah. Saya sudah 3 periode Menko, tidak ada jaminan itu. Nah, lalu ada yang mendukung nggak? Ada. Menteri Kehutanan kita, Ya. Raja Juli Antono mengatakan, Juli Antoni, Ya. ya, mengatakan Menteri Kehutanan kita mengatakan langsung dibuat MOU, Ya. langsung ada kesepakatan di antara Langsung mereka, cetak topi 8%. langsung bisa meningkatkan Ya kan? pendapatan di luar pajak. Ya, BNPT ya, penghasilan bukan pajak. Luar biasa. Adakah menteri-menteri yang jemput bola seperti ini? Jadi mereka selalu defense. Nggak, jadi Anda ingin katakan kalau menterinya tidak bermasalah ya tidak perlu takut. Iya, dengan kebijakan orang benar Purbaya nggak usah gitu ya. takut lah. Ada seperti itu, Mas? Ya kalau saya begini, karena kan kalau tadi kita ngomong panggung depan, panggung belakang. Ada teori komunikasi namanya komunikatif constitution theory, Bang. Ini fokus di komunikasi, organisasi komunikasi supaya terbentuk harus ada intensitas dengan struktur anggota di bawahnya supaya terjalin harmoni dan sinergi. Semacam itu. Jadi saya melihat ini kan baru 2 bulan kurang Pak Purbaya bekerja. Saya berpikir bagaimana Kementerian Keuangan secara internal itu solid dulu komunikasinya, koordinasinya, sinkronisasinya, bea cukainya, Dijen Pajaknya, itu aplikasi Cortex itu gimana biar dunia usaha bisa maksimal bekerja. Jadi maksud saya begini, kita perlu dibagi peran Pak Purbaya ini jangan terlalu banyak di depan. Karena apa? Kegaduhannya terlalu besar ketimbang manfaatnya. Akhirnya apa? Presiden agak kesulitan mengontrol ini supaya bisa kembali stabil. Begini. Oh iya, persis. Kewalahan jadi. Persis, karena harus memadamkan di sana sini dan itu nggak sehat untuk struktur pemerintahan dan birokrasi Saya kita, mau Bang. jelaskan. Kalau dibiarkan ini Setiap bisa membuat teori- delegitimasi pemerintah di mata publik dalam titik yang Tunggu nadir, dulu. bahaya seperti itu. Baik. Dan pemerintah Bisa ya? bisa dirugikan Baik. dalam berapa hal. Setiap teori, termasuk teori yang Anda sebut itu ada suatu conditioning. Persis. Tidak semua teori itu berlaku mutlak. Persis. Kalau kondisinya tidak memenuhi, maka teori tidak berlaku, gitu Betul, ya. betul. Dari suatu penjelasan teori. Nah, kalau teori Anda itu bisa berlaku dengan catatan, conditioningnya, Betul. semua menteri itu jaken kabinet. Tapi ketika dia kabinet kepentingan, kabinet titipan, menteri dari kekuatan politik tertentu nggak bisa. Karena Otomatis Pak Purbaya harus beradaptasi dengan itu, nggak bisa dengan gaya tidak koboynya. bisa. Dia harus beradaptasi supaya apa? Harmoni, sinergi yang diinginkan oleh Harmonis presiden itu, tercapai. Nggak harmonis bisa itu gaya koboy. harmonis yang Nembak semacam sana, itu nembak sini, harmonis yang akhirnya ketembak dipaksakan. sendiri nanti. Itu harmonis Saya yang nggak mau dipaksakan. Pak Purbaya Jadi itu jangan di-reshuffle di paksakan tengah jalan. harmonis Gara-gara untuk komunikasi tujuan koboynya tertentu, seperti nggak itu. bisa. Ini menarik nih. Kok ada kata reshuffle keluar di segmen pertama kita ini nih? Ini menarik nih. Ya karena Indikasinya kuat di sana. tembak sana, tembak sini. Akhirnya bisa kena tembak. Oh. Gitu karena apa? Karena beliau kurang mengontrol gasnya. Maksud Gini, saya ini kan Menkyu. sekarang- Boleh beliau menjadi antitesa. Boleh beliau transparan. Kalimat Saya daripada yang apresiasi. diucapkan Tapi oleh saya nggak mau Pak Purbaya- Purbaya hanya kerja dalam hitungan bulanan Kalimat saja. yang diucapkan Saya oleh pengen Pak Purbaya untuk Purbaya kepentingan bertahan rakyat di atau kabinet bukan? sampai nanti Itu dulu, 2029. jawab dulu. Kalau Apakah saya itu Pak untuk Purbaya kepentingan nggak rakyat atau bertahan, bukan? ini bahaya. Oleh Seperti karena itu. itulah opini publik meningkat kok. Persepsi publik, dukungan publik sangat luar biasa. Karena Tapi program kinerja dan itu kebijakan diukur dan dengan ucapannya kualitatif, adalah Bang. pro Kualitas. rakyat. Nggak bisa Jadi, dengan persepsi. Pertumbuhan ekonomi kita udah tercapai segala belum? sesuatu dimulai Angka dengan pengangguran persepsi. udah turun belum? Kalau Angka persepsinya kemiskinan jelek, gimana? Pak Purbaya maka belum akan tidak ngapa-ngapain. bisa melakukan pembangunan. Persepsi itu Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Agung karena tadi di akhir menyinggung soal reshuffle. Ini baru Makanya, mulai segmen baru 1. segmen mulai loh reshuffle gitu. langsung ngomongnya. Nah, ketika kita berbicara tadi Anda katakan ngegas. reshuffle, bukankah memang Purbaya itu diperintah dan dipilih langsung oleh Pak Prabowo? Ya. Dan apa yang dilakukan hari ini atas pengetahuan Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo misalnya mau gini lah, katakan misalnya Pak Presiden kita bilang, Purbaya berhenti deh. Saya yakin berhenti kok. Bisa aja kan? Purbaya nggak usah banyak ngomong di publik deh. Kamu kerja yang bener aja diperbaiki panggung belakang. Berhenti kok saya yakin. Betul. Jadi begini, kita punya presiden di masa lalu, menteri-menteri yang bergaya koboi seperti Pak Purbaya ini, akhirnya di reshuffle di tengah jalan. Misalkan Pak Jonan. Meskipun itu harapan rakyat loh orang itu. Betul, karena kan memang mungkin ketika dia di-hire sebagai menteri oleh presiden kan dalam tanda petik ya udah lu kerja yang bener, fokus gitu. Tapi kan
teknis dan taktisnya ternyata kok segas ini, seagresif itu, seperti itu. Nah, Presiden punya hak melakukan reshuffle kapanpun itu, besok bisa, malam ini juga bisa. Kalau dirasa menterinya ini akan menjadi beban moral bagi pemerintahan dia. Kenapa? Kalau pemerintah dilihat tidak kompak oleh masyarakat, tadi saya singgung, legitimasi. Tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah bisa turun. Walaupun Pak Purbaya membantah lewat data konsumen tadi. Nah itu beda konteks. Kita ngomong politik, kita ngomong nalar publik. Data Hari LPS ini beda akhirnya ada wacana Purbaya versus everybody. Ini kan nggak sehat. Purbaya siapa? Ini menurut Seperti siapa itu. versus everybody? Karena Ya kan netizen. media misalnya ini jadi media darling Betul, saat ini. Publik betul, menyukai dia. betul. Kita harus mengobjektifikasi itu. Jangan sampai Pak Purbaya lupa dia harus kerja. Jangan sampai dia sibuk untuk membangun popularitas saja. Dia harus kerja, dia harus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden 8% itu bisa dicapai nanti di 2029. Taruh. Seperti itu. Ini murni Purbaya mencari popularitas menurut Anda Iya. gitu. Atau sesuai juga dengan pertanyaan Oho tadi. Ya. Izin dari Presiden juga jangan-jangan. Ya, kalau menurut saya bisa macam-macam lah. Tapi kan ini nggak mungkin dengan sendirinya bekerja. Dalam politik nggak ada yang kebetulan, Mas. Oke. Jadi pasti ada desainnya, pasti ada organiknya, dan semua itu pasti bercampur Anda semua. membacanya bagaimana? Ya dua-duanya bisa seperti itu. Tinggal bagaimana kita menempatkan masing-masing. Apakah dia membuat itu secara organik atau memang secara... Apa tujuan Presiden memberikan kesempatan untuk Purbaya Iya. memberikan waktu mencari popularitas? Bukan mencari popularitas, ini kan beda mazhab aja sama Menteri Keuangan sebelumnya. Bu Sri Mulyani misalkan pro stabilitas, Ya. Pak Purbaya pro pertumbuhan. Ya. Nah, yang paling bisa mencapai 8% itu kan yang gayanya Pak Purbaya. Gaya Bu Sri Mulyani agak susah karena terlalu defense seperti itu. Nah, kita butuh penyerang memang, tapi jangan serang-serang amat gitu. Bisa-bisa offset, bisa-bisa kartu kuning keluar, lama-lama kartu merah. Tapi ini kan seperti sesuai itu. dengan apa yang disampaikan Bang Emrus kan. Ketika di awal 2 bulan ini bangun dulu persepsi, sehingga nanti kebijakan apapun ya masyarakat tinggal mengikuti saja. Benar nggak Bang Emrus? Saya kira iya, karena betapa pentingnya persepsi publik terhadap kinerja suatu instansi. Saya akan bicara tentang makna. Bahwa lambang komunikasi tak bermakna, manusialah yang memberikan makna terhadap lambang. Ketika itu dimaknai, dipersepsikan sesuatu yang positif, maka akan mendorong behavior, perilaku, mendukung pemerintah. Tetapi ketika persepsinya negatif, maka masyarakat tidak akan mendukung. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya dengan katakanlah dekonstruksi, mendobrak kemapanan tersebut. Karena memang persoalan ekonomi kita itu pertumbuhan ekonomi tidak hanya faktor ekonomi saja, justru pertumbuhan ekonomi kita ditentukan oleh non-ekonomi. Salah satu adalah penegakan hukum di bidang korupsi. Misalnya mafia dan lain-lain, pertambangan, tambang. Kalau itu diatasi semua secara profesional, otomatis ekonomi kita tumbuh. Jadi jangan dilihat pertumbuhan ekonomi hanya variabel ekonomi. Kan, nah, dengan mendobrak kemapanan itu, maka akan Pak Purbaya bisa. ngapain ketika ngomong korupsi, ngomong pemberantasan ekonomi hitam itu? Bang Emrus lupa kali ya. Iya. Kita bahas Menteri Keuangan loh. Betul. Iya, Maka kalau misalnya mafia-mafia kan diselesaikan itu semua kan? Dia akan atasi, Masyarakat dia akan lapar, coba lakukan itu pertumbuhan semua. ekonomi berdampak supaya nggak lapar, supaya nggak miskin, itu tugas Pak Purbaya. Maksud saya kita fokus bagaimana Pak Purbaya bisa bekerja optimal. Betul. Jadi Karena dengan terlalu jauh kalau dengan kita mengambil mendobrak makna itu semua, di luar Pak Purbaya. status quo yang gitu. selama ini yang kita tidak tahu di panggung belakang ini yang mau diungkap ke publik. Katakanlah di bea cukai, di perpajakan dan lain-lain sebagainya. Kan ada di situ mau diselesaikan oleh beliau. Tugas saya itu, kata beliau. Kalau itu diselesaikan semua dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi kita akan naik. Karena menurut saya dan para ekonom mengatakan, pertumbuhan ekonomi kita bukan faktor ekonomi, justru non-ekonomi. Sudah sejauh mana Pak Purbaya menyelesaikan permasalahan di internal itu? Baik. Oleh karena itulah dia mencoba mendobrak di bea cukai kan? Bahkan yang kita tahu kan mendobrak baru dari narasi saja kan? betul. Oleh karena itulah Contoh nih, iya. dari lapor Pak Purbaya aja Betul. satu, katanya ada oknum bea cukai yang suka ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi kan Dan ternyata setelah dicek bukan oknum bea cukai ternyata. Bukan oknum bea cukai. Nah, apapun Itu yang cuma omon-omon dong berarti Ya. kayak gitu. Oleh karena itulah, maka kalau itu nanti, katakanlah ada juga persoalan-persoalan di internal kementerian kita loh, pelayanan publik dan lain-lain. Coba misalnya, kalau kita katakanlah ekspor impor, ada nggak masalah di sana? Ada nggak di sana sesuatu yang kita berikan sesuatu supaya lancar semua? Maka dengan demikian, pendobrakan ini maka akan terbangun sistem. Maka saya katakan dekonstruksi
lalu kemudian direkonstruksi untuk membangun sistem ekonomi kita yang lebih baik di bawah kementerian atau di bawah Menteri Purbaya. Demikian. Benar Ya. bisa mencapai target Ya, seperti itu? saya khawatir begini, Ya. Pak Emrus. Jadi sudah didobrak, kacau nih. Karena nggak koordinasi dulu, tidak komunikasi dulu, tidak disinkronisasi dulu. Ini kan kerja birokrasi harus rapi, ya. Kayak koboi tembak sana tembak sini bisa, tapi nggak bisa seterusnya seperti itu. Ini harus termanageable semuanya. Supaya apa? Ini bukan lari sprint, lari pendek. Ini maraton memperbaiki bangsa ini. Gaya Pak Purbaya ini hanya bisa nafas pendek. Anda Bahaya. khawatir, Gini, Anda khawatir seperti itu. Purbaya menjadi public enemy di internal kementerian sendiri begitu? Nah itu yang kita nggak mau. Saya kira tidak. Itu yang kita nggak mau. Yang Dia perlu mendapat yang dukungan merasa solid. public enemy karena dia Ya. merasa terganggu kok. Bukan, makanya maksud saya wacana diganggu mengganggu itu nggak perlu tampak di publik. Selesaikan secara smooth reformatif Bang, supaya apa? Supaya beres saya benar-benar. jelaskan dari Karena teori, kalau belum selesai, dari konsep kemudian sudah komunikasi. ramai di publik, gaduh kasihan Pak Presiden. Kalau publik Nah, tidak kalau kasihan Pak kalau Presiden, publik tidak bahaya, dilibatkan, gitu. yang terjadi kompromis. Enggak Justru juga. dengan dibongkar Ini tergantung ke publik, leadershipnya. jadi Berarti rakyat yang bisa bermasalah mengontrol leadershipnya menteri. daripada jalannya Kalau misalnya pemerintahan dia nggak itu. bisa mengkonsolidasikan Jadi partisipasi kekuatan publik birokrasinya. menjadi hal yang Ganti penting birokrasi yang ketika nggak bisa nurut persoalan itu menteri. dibuka kepada Seperti publik. itu. Saya termasuk yang mendukung Jadi buka gini, saja Pak semua. Emrus, kalau Bongkar misalkan semuanya. Bongkar semua. Kalau misalnya birokrasi nggak bisa diperintah oleh menteri, diatur oleh menteri, ini komunikasi di dalam aja, nggak usah keluar, ngapain? Kalau Kalau di nggak bisa dalam- diganti. Kalau di dalam Kalau nggak bisa dilakukan, cari yang baru. tidak Masih punya banyak pengaruh. anak-anak muda yang idealis itu kok. dari sudut Tapi komunikasi nggak perlu politik, ketika di publik dibuka, beda pengaruhnya kalau dilakukan di Untuk panggung apa? belakang. Untuk Ya, apa? pertanyaan saya itu untuk Ya, apa? Untuk betul. apa? Jadi dengan kalau dibuka kepada publik, masyarakat jadi tahu, oh ternyata Terus begitu ya. apa? Ternyata Terus begitu apa? ya. Terus apa? Jadi artinya menteri-menteri lain lebih hati-hati Oh, dalam enggak. mengambil suatu kebijakan. Terus gimana Tetapi kementerian kalau internalnya kompromi sendiri yang bisa dilakukan, kerja kalau maka seperti itu diselesaikan terus? di panggung belakang tidak akan menyelesaikan, maka akan kembali menjadi status quo. Terus apa Bang Ya. manfaatnya di internal kementerian yang harus bekerja penuh ketika terus gaduh, terus ribut di sana di sini. Abang bayangkan Kak, baru mau kerja 2 bulan di mana perlu soliditas kementerian antar birokrasi di sana. Kemudian ini jadi rame riuh seperti itu. Saya nggak bisa bayangin gimana bisa kerja fokus Kalau- mencapai 8%, membereskan Kalau pengangguran, menteri- membereskan sebatas angka Kalau sembako. menterinya seperti Menteri Kehutanan. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi pada malam ini. Seru ya. Dua Betul. segmen pertama ini seru, tapi saya yakin ini tidak kalah serunya di sesi berikutnya nih. Kita terima kasih dulu buat Bang Agung Baskoro dan juga Bang Emrus. Berikutnya dari Oke, saya saya ngundang akan mengundang Bang Primus, kami Bang silakan. Trubus Wah, Radiansyah. ini wartawan senior kita, silakan. Oke, silakan mic-nya. Wah, Wah, silakan kalau mau minum dulu. Oke, saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus, Nah, ya. boleh minum dulu. Kita kasih jeda dulu. Siap-siap dulu. Ini yang segmen 1-2 yang panas, Pak Trubus yang haus. Iya. Oke, Pak Trubus, ini kita berbicara soal masalah koordinasi. Ya kan, tadi disinggung sama Bang Emrus, sama Bang Agung bahwa koordinasi di kementerian ini tidak berjalan dengan baik. Padahal berapa kali Pak Purbaya ini misalnya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Menteri Kehutanan misalnya, atau hari ini misalnya Dengan Kapolri ada ya? CPO ilegal dengan Kapolri gitu ya, menghadiri itu. Nah, apakah ini tidak cukup menggambarkan bahwa ini adalah bentuk koordinasi dari seorang Menteri Keuangan? Belum, Hmm. belum. Itu karena nggak cukup. Itu hanya bisa saja karena memang sekedar tupoksi, melaksanakan tupoksinya saja. Oke. Tapi belum melakukan satu pendalaman yang sesungguhnya. Karena apa? Sebuah koordinasi itu tidak semata-mata teken-teken, tidak semata-mata kemudian ada MOU-MOU-an. Tetapi adalah bagaimana kemudian ini menghasilkan output apa, ini menghasilkan nantinya apa. Jadi sudah ada semacam roadmap, ya kan? Sudah ada semacam timetable lah katakanlah seperti itu yang dipahami oleh publik bahwa itu akan dilakukan. Tetapi kalau sekedar koordinasi dalam pengertian ketemu-ketemu ya itu Jadi, politis itu. Menurut ya. Anda Pak Purbaya belum punya roadmap itu yang jelas menurut Anda? Belum.
Belum ada misalnya. Karena apa? Karena sampai hari ini apa yang kita tahu bahwa Pak Purbaya hanya menyampaikan yang namanya authentic populism. Populism itu hanya strategi, pokoknya bahasanya dipahami oleh apa publik, masyarakat dan dia sebagai seorang pejabat menyampaikan itu. Itu saja titik. Tapi begini Pak Trubus, nih saya juga ingin men-challenge pertanyaan Oho juga nih. Artinya begini, itu kan ranahnya Menkeu sudah dijalankan, sudah difungsikan. Berkoordinasi dengan tadi kementerian, lembaga, bahkan juga kepala daerah juga seperti itu. Jangkauannya kan sudah cukup sampai situ saja. Apalagi yang mau diharapkan Pak Trubus? Itu ya kalau dalam pengertian politis. Kalau kepentingan kebijakan publik bukan itu. Koordinasi itu menyangkut hal yang sangat komprehensif terkait dengan bagaimana kelembagaan yang dipimpin itu dengan lembaga yang dituju itu. Itu ada sesuatu apa yang istimewa, kebaruan apa yang harus dilakukan, menghadapi masalah apa, solusi apa yang akan diselesaikan. Artinya kan sudah dihantarkan Pak Purbaya bahwa ada begini. Tinggal menteri yang bersangkutan aja dong menindaklanjuti atau tidak kan begitu? Ya itu namanya bahasanya cuma kulon nuwun. Iya, cukup silaturahmi Kan dia tidak boleh melanggar kewenangan antar kementerian. Ketika misalnya tadi ada dana terparkir di kepala daerah, di kas daerah, di APBD, kemudian dikasih tahu ke Mendagri. Nah itu kan wewenangnya Mendagri, dia tidak harus semuanya dijangkau kan? Iya, maksud kita, dia kan menyampaikan bahwa ada dana yang mandap, kan seperti itu. Dan itu kemudian yang harusnya Kemendagri sudah berulang kali menyampaikan mengenai itu. Jadi itu bukan hal yang baru sebenarnya. Berulang kali disampaikan, cuman namanya kan kepala daerah kita ini kan hasil pilkada. Tentu secara politis dia merasa saya berwenang, punya kekuasaan. Itu hak daerah. Seperti itu yang kemudian ketika Pak Purbaya menyentil itu, terjadilah situasi yang kata dalam tanda panas. Mereka makanya 18 gubernur itu datang menggeruduk ke kantornya. Itu kan sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang diharapkan agar Pak Purbaya itu apa istilahnya ya win-win solution lah gitu ya. Jadi paham, jangan hanya semata-mata itu kepentingan pemerintah pusat, tapi pemerintah dorong tahu dong saya ini juga butuh uang, saya butuh cuan. Seperti itu. Artinya ribut-ribut itu terjadi setelah kebijakan itu dilakukan oleh Pak Purbaya begitu? Iya, kebijakan keluar barulah kemudian ini meskipun kebijakan itu sebenarnya inkremental. Karena apa? Itu kan efisiensi anggaran itu sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sudah melakukan itu. Kemudian sama Pak Purbaya dilanjutkan namanya kebijakannya inkremental, menambahkan yang sudah ada. Tetapi persoalannya kemudian belum ada sesuatu yang baru yang kemudian dipahami oleh publik itu punya kemanfaatan. Kalau publik itu kan sisinya ada kemanfaatannya enggak gitu. Iya, ada dengan itu Bang Primus. Ya, saya pikir kunjungan Pak Purbaya. Jadi ketika dia pertama kali dilantik ya. Kemudian dia mengunjungi Gubernur Bank Indonesia. Jadi untuk silaturahim, untuk saling pengertian. Itu bagian dari koordinasi. Dia bertemu dengan para menteri. Mendagri itu penting sekali karena dana transfer ke daerah yang dikurangi. Nah, kementerian-kementerian lembaga juga mengeluh karena uangnya dikurangi juga kan gitu kan Pak. Dia ketemu menurut saya bagian dari koordinasi. Tapi yang saya mau sampaikan adalah istilah cowboy yang sudah disematkan kepada Pak Menkeu ini. Itu tidak ada dalam textbook ilmu komunikasi gaya cowboy, tidak ada. Tapi gaya cowboy itu diterima dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya pemimpin yang apa adanya. Tampil apa adanya, tidak mencari pencitraan. Ceplos Bang. Ceplos-ceplos dan kehadiran dia ini ibarat embun Pak. Kenapa? Para menteri banyak sekali yang cari muka. Banyak yang cari muka, mematut-matutkan diri supaya disukai oleh presiden. Padahal kinerjanya belum tentu bagus. Dan dia tidak ada batas ya antara seorang menteri dengan rakyat jadinya ketika dengan gaya ceplos-ceplos tadi itu ya. Rakyat paling suka, rakyat udah bosan dengan gaya-gaya pencitraan. Bosan. Maka begitu ada orang gaya apa adanya, tidak mengurangi keaslian dia, orang suka. Ini orang tampil apa adanya. Dan paling penting dari Pak Purbaya ini, ketika dia dilantik, dia udah siap kapan dia dicopot. Dia siap. Jadi orang ini nothing tulus, sehingga dia tampil apa adanya. Nothing tulus. Dia tahu persis dia dipilih oleh presiden. Kemudian dia tahu persis kalau saya kira tidak bagus, kapan saja saya dicopot. Oleh karena itu, apa mandat dari presiden saya pahami dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan citra publik kan tidak seperti itu. Dia bahkan salah satu survei aja mengatakan ini potensial sekali jadi wapres seorang Purbaya ini. Nah ini kita muncullah kemudian stigma bahwa ini ada popularitas yang dicari juga oleh yang bersangkutan. Gitu. Nah kita jangan lupa ini kan politik kehidupannya Pak Trubus. Ada mayoritas suka Indonesia maju, suka. Tetapi ada juga yang kepingin
rejim ini nggak maju, gagal supaya ada suksesi 2029. Pasti ada itu. Jadi kalau muncul orang-orang yang hebat, yang bagus, yang memperkuat kabinet Prabowo, tentu ada yang tidak suka. Itu lazim menurut saya. Dari dalam atau dari luar, Bang? Dari luar umumnya, dari luar, umumnya luar, yang di luar kabinet ya. Di dalam kabinet itu orang yang sudah merasa kepentingan terganggu, itu ribut. Saya berhubungan dengan bagian bawah ya, kementerian, orang bawah. Itu ternyata yang paling atas itu boleh perintah ngomong hebat, tetapi di bawah tidak banyak perubahan. Nah ini perlu orang yang memang dia mengerti sampai di bawah. Itu sebabnya Pak Purbaya banyak sekali mengunjungi. Dia hanya tidak hanya menerima laporan, dia mengunjungi bea cukai. Dia lihat semuanya itu. Jadi menurut saya ini tipe pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa orang sudah gadang-gadang dia politik menurut saya itu berlebihan juga. Mungkin bagian dari pembusukan juga. Iya, baru 2 bulan orang. Menurut saya itu orang kita jarum melambung sampai hilang gitu loh. Ya kan begitu. Tapi ketika tadi kita berbicara dari kubu sebelah sana bahwa gaya ceplas-ceplos, gaya koboi ini menimbulkan kegaduhan. Nah, kegaduhan ini Abang mengartikan seperti apa sih? Jadi kegaduhan? Gaduh, saya pikir gaduh itu saya nggak melihat kegaduhan ya. Kalaupun gaduh dalam arti yang terganggu mereka punya kepentingan perlu dong itu loh. Kenapa? Kan ada kementerian yang memang mengurusi subsidi. Subsidi kan memberi uang kan Kementerian Keuangan, dia ngitung. Kok uangnya nggak cocok, iya kan? Dia ngitung Pak. Kok sebegini? Menurut saya harus dia teriak, harus dia gedor supaya angka-angkanya benar, kan begitu kan Pak? Oke. Jangan sampai subsidi nggak Menteri Keuangan harus menurut Bang Primus menegur menteri-menteri yang lain. Secara aspek kebijakan? Secara kebijakan tidak betul. Itu overlapping. Overlapping, jelas karena itu kan sudah punya tupoksi masing-masing. Tapi dia kan bendahara negara, Bang. Betul, bendahara negara kan tidak, kan asumsinya cuma kasir. Sesungguhnya dalam arti bahwa dia hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh presiden. Sehingga kalau ketika kemudian dia mengutik-utik kementerian lembaga lain, itu yang kemudian menimbulkan persoalan baru. Saya rasa tanda tanya, ada apa? Karena itu kan kemudian yang penting sebenarnya lah apakah dia akan mengubah arah kebijakan, paradigma arah kebijakan ekonomi itu sendiri atau hanya sekedar mencari citra-citra tadi. Ini jadi persoalan. Bang Primus nggak mengatakan pencitraan loh. Iya, tapi secara mining memang kan karena kan dia mengunjungi ini tuh berarti dia maknai oleh publik seolah dia hanya orang yang melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya dia sendiri. Tetapi kan berlindung di dalamnya, wah itu adalah perintah presiden. Tunggu dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Pak Purbaya ini hanya kasir, saya kok rada nggak sependapat ya. Memang nggak benar Pak. Saya bahkan berpikir bahwa Pak Purbaya ini harus jadi seorang bendahara yang bisa mengatur. Kalau Anda mengatakan ada roadmap dan seterusnya, berarti dia bukan cuma ngeluar masukin duit aja, tapi dia harus mengatur keuangan itu dengan sebaik-baiknya supaya pertumbuhan ekonomi naik dan seterusnya. Supaya publik jangan salah. Kalau Menteri Keuangan bilang kasir itu totally wrong. Kenapa? Menteri Keuangan itu dia bagian dari meningkatkan pendapatan. Maka seorang Menteri Keuangan harus kreatif bagaimana pendapatan meningkat. Ibaratkan air dia memutar mengukurnya ya. Yang kedua, dia harus menjaga efisiensi. Kalau negara dan perusahaan kan sama. Menaikkan revenue, menekan biaya. Itu dilakukan dengan benar oleh Pak Purbaya. Dia melakukan itu Pak. Oke. Iya. Kalau saya sih nggak seperti itu. Sepakat dengan itu. Nggak sepakat itu. Karena apa? Karena publik justru melihat kalau hanya melaksanakan apa yang menjadi istilahnya yang diperintah presiden. Kan kayak buka tutup keran. Buka keran aja sesuatu yang sudah ada, yaitu sesuatu bukan ada yang baru gitu loh. Jadi kalau kemudian itu ditangkap sebagai ini hebat, oh ini sebagai Superman, oh ini sebagai apa namanya apalah namanya jagoan atau hero atau apa. Itu kan sesuatu asumsi-asumsi semata, subjektif itu. Tadi kalau kebijakan belum dalam konteks kebijakan publik, apa yang didapat dari publik belum ada. Apa aja sih 1-2 poin misalnya kebijakan publik yang belum dilihat atau didapat dari seorang Purbaya memimpin 2 bulan ini? Belum ada. Misalnya kita mau ngomongin thrifting kan baru wacana, mau menjelaskan tentang sudah sidak loh dia. Betul, sudah sidak, ditemukan itu. Tapi peraturan nomor 40 itu kan sudah ada, sebenarnya sudah berjalan kan. Cuman penegakannya masih lemah. Terus dia katakan lagi, saya mau bikin peraturan baru lagi. Nah sekarang bagaimana mau bikin peraturan baru sementara peraturan yang ada sudah ada tapi belum pernah dijalankan. Padahal itu internal di Kementerian Keuangan sendiri. Betul, Keuangan sendiri. Jadi kalau dalam 2 bulan kita menuntut berlebihan juga enggak wise ya. Dia 2 bulan loh. Dan kemudian kita sekarang berada di kuartal keempat. Yang kemarin diumumkan adalah pertumbuhan ekonomi 5,4%, itu kuartal ketiga. Dia baru mulai 2 bulan lalu kan. Nah, ujian dari Purbaya adalah apakah laju pertumbuhan ekonomi
Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini berbicara dari kacamata Anda, pengamat kebijakan publik. Ya. Ya kan? Ketika kita berbicara waktu 2 bulan, seolah-olah Anda mengharapkan bahwa harus ada hasil nyata yang terlihat. Nah, kita ngomong soal kebijakan 2 bulan, mungkinkah terlihat dengan jelas? Mungkin, mungkin bisa dilakukan. Karena apa? Selesaikan aja satu fokus apa yang menjadi tujuan dulu. Artinya, misalnya kita menyelesaikan tentang thrifting. Ya udah thrifting aja itu dulu, diselesaikan. Nah, dalam waktu 2 bulan misalnya selesai. Karena kan semua tergantung politik internalnya semuanya, termasuk importer yang ini kasih sanksi semuanya. Kemudian mereka pedagang-pedagang yang nggak mau patuh kasih hukuman apa? Udah kemudian ada keluar kebijakan itu? Belum. Iya. Kan baru direncanakan, baru direncanakan saja belum. Itu jadi dalam 2 bulan ada kelihatan yang sudah quick win. Gebrakan pertama dari Menkeu Purbaya adalah menarik uang pemerintah yang ditaruh di Bank Indonesia 200 triliun. Itu 2 bank sudah selesai semua, yaitu Mandiri dan BRI 100%. Kemudian ada bank yang lain baru sebagian. Tetapi BRI sama Mandiri udah minta supaya Minta ditambah lagi. Ya. Artinya resapannya berjalan, Bang? Iya, berjalan. Dampaknya udah ada. Sorry. Iya, BSI sudah hampir habis, sampai 95%. Ya. Yang kayak kecil itu BNI sama BTN. Itu ke rakyat, Bang Primus? Begini, Pak. Jadi beri ke bank, ke perbankan, ke bank beri kredit. Dan kelihatan Menteri Purbaya ini tidak hanya beri lalu kemudian dia ngurus yang lain. Dia datang ke BRI. Jangan sampai Anda beri dolar ya. Jangan sampai kredit hanya kepada konglomerat. Artinya dipantau betul? Dipantau, pastikan bahwa itu kredit banyak kepada UMKM buat BRI. Kredit merata itulah. Jadi itu dilakukan. Dan hasilnya menurut bankir dari Mandiri dan BRI, suku bunga bisa turun, itu kreditnya meningkat, kemudian dampak juga bank swasta. Nah, ini yang terpukul adalah mereka-mereka orang kaya yang punya deposito yang special rate namanya. Jadi kalau saya orang kaya, saya minta suku bunga saya 7%. Tetapi dengan Pak Purbaya taruh 3,5%, akhirnya turun dan kemudian itu yang special itu nggak berlaku lagi. Artinya Purbaya melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Pro rakyat. Kenapa? Dia mengerti, Pak. Dan kebijakan itu jelas berjalan ya, Pak? Berjalan dan sudah ada dampaknya. Dia basic adalah seorang researcher, seorang peneliti. Saya mengenal Pak Purbaya dari awal tahun 2000-an di Dana Reksa. Dia sebagai peneliti. Jadi dia bekerja dengan data. Dia bukanlah ekonom selebritas yang omong-omong hanya pencitraan. Dia dengan data semua. Pada Sarasehan bulan April yang dilaksanakan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Presiden diundang. Yang lain nada-nadanya pesimistis. Begitu Purbaya ngomong, dia masih kepala LPS. Pertama Pak Prabowo beri waktu, jangan lama-lama ya, 5 menit ya. Akhirnya bablas sampai 25 menit, Pak. Nyaman semua orang. Nyaman semua dan tepuk tangan, optimis Pak. Nah, dia yakin sekali ekonomi Indonesia bisa bertumbuh sampai 8%. Tapi bukan tahun depan. Dia yakin, tapi bukan tahun depan. At least 2030 bisa tercapai. Bahkan bisa 2029. Artinya begini, untuk butuh waktu. Serapan uang Tapi thrifting kan komentar masyarakat kan mematikan lapangan. Mematikan uang, itu bagus sekali. Itu optimistik spekulatif namanya. Indikatornya apa? Spekulatif itu indikatornya apa? Lah karena itu belum sesuatu yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat, publiknya. Itu kan baru angka-angka yang disampaikan oleh bank. Serapannya habis. Tapi kan itu baru satu indikator saja dalam arti bank itu menyerap. Pak, itu nggak benar, Pak. Jadi tapi publik belum melihat secara utuh seperti apa. Karena UMKM penelitian Selios mengatakan belum UMKM belum mendapat apa-apa. Itu juga yang harus dilihat. Bank Syariah Indonesia, nasabahnya kebanyakan para ibu. Emas Pak mereka beli Pak. Itu kredit diberi yang dana dari Kemenkeu itu Pak. Yang sudah 90% terserap itu, kebanyakan ibu beli emas Pak. Jadi semua ibu-ibu beli emas. Jadi dampak sudah dirasakan para ibu. Para ibu kan rakyat juga Pak. Jadi nggak benar kalau bilang nggak dirasakan. Oke, silakan Pak Trubus. Ya kalau saya sih melihatnya gini ya. Apa yang dinyatakan itu adalah sesuatu namanya inkremental sudah dilakukan sebelumnya. Hanya ada pembedaan sedikit. Ini kan pembedaan sedikit dalam
komunikasinya saja. Soal gitu. gaya aja. Soal dayanya saja, gayanya yang tadi bahasanya koboi tembak sini. Tetapi persoalannya adalah sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru sama. Karena tetap aja patokannya ada asta cita menerjemahkan itu. Totally wrong, Pak. Totally wrong, Pak. Yang dilakukan Pak Purbaya itu betul-betul berubah, Pak. Gaya yang lama adalah mengejar rem, Pak. Menteri sebelumnya yang penuh kehati-hatian, penuh kehati-hatian. Dia ngejar rem terus, Pak. Purbaya mengatakan, tapi ada plusnya juga. Nah, begini, Pak. Pak Purbaya mengatakan. Ada plusnya waktu pandemi Covid. Jadi dia pegang data. Dari mana? Pada masa SBY, 10 tahun SBY, pertumbuhan ekonomi kita 5,5 sampai 6%. Dia bilang itu lebih karena likuiditasnya meningkat. Base money-nya di atas rata-rata. Tetapi 10 tahun selama Pak Jokowi, base money-nya nggak bertumbuh. Nah dia tahu, begitu dia Menkeu, dia genjot Pak, minta Gubernur Bank Indonesia menaikkan base money itu, Pak. Kemudian dia menarik 200 triliun. Jadi orang ini alien pertumbuhan, Pak. Uang seperti darah. Manusia bukan aman saja ya. Iya, kalau namanya genjot pertumbuhan, meningkatkan likuiditas kan itu kan ada risiko, Pak. Harus hati-hati jangan sampai dananya tidak dimanfaatkan dengan benar. Purbaya membaca itu enggak? Purbaya bukan membaca, dia melakukan itu, Pak. Nanti ya, dia memperhitungkan. Dia mau meningkatkan dana transfer ke daerah, tetapi dia memastikan saya tambah dana Anda, jangan beli SBN. Betul-betul belanja. Oke, Bang Emrus, sepertinya dari gestur Anda ada juga mau berbicara, Bang. Silakan, Bang. Baik, apa yang dikatakan Bung Primus saya kira membantah apa yang disampaikan oleh sebelumnya Pak Trubus. Jadi seringkali memang dibangun suatu konsep atau istilah tertentu untuk membuat posisi seseorang itu tidak nyaman. Misalnya bahwa dikatakan tadi Pak Trubus dikatakan authentic populism. Padahal Pak Primus sudah menjelaskan semua program berjalan semua, termasuk pemberian kredit, daya serap dan lain-lain sebagainya. Ini saya coba klik satu berita yang sangat menarik. Dia katakan begini. Mic-nya Bang Emrus. Tapi itu seolah membalik. Menko Purbaya tindak tegas. Ini sebentar, Pak. Jadi prestasi Pak Bu Sri Mulyani Menko Purbaya tindak tegas kan impor pakaian bekas. Jadi ini suatu tindakan. Jadi tidak sekedar bahwa authentic populism. Baru kemudian kritik saya, ini saya kira saya setuju dengan Pak Primus, bahwa Menteri Keuangan itu hanya kasir, itu salah besar Bang. Hanya memberikan seperti kalau kasir saya ke bengkel, ngambil duit baru kembalikan dan lain-lain. Tidak, dia ada di situ manajemen keuangan suatu pendekatan saintifik yang sangat profesional. Jadi tidak hanya juru bayar, itu adalah konsep yang dibangun oleh orang-orang yang tidak nyaman dengan kebijakan daripada Purbaya. Itu menurut saya itu asumsi politik. Asumsi politik. Akan tetapi yang jelas apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani itu sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Tidak mungkin dan kemudian ada karya yang jelas. Gak mungkin 2 bulan kemudian membalikkan sesuatu yang sudah puluhan tahun. Nonsen itu hanya impian. Makanya saya katakan spekulatif. Itu jadi optimistik spekulatif. Itu memang iya karena pengenalan dianggap ini skupnya kan mikro, itu sesuatu yang mikro. Jadi kita nggak berdiskusi membandingkan berlebihan. Ibu Sri Mulyani pada masanya oke saja. Tetapi kalau kita hanya stabilitas, hanya injak rem, tidak gas, tidak ada pertumbuh, ekonomi Indonesia 5% saja. Sementara Indonesia bonus demografi itu 10 tahun, Pak. Kita harus bertumbuh di atas 6% dan harus 8%. Anda punya keyakinan itu akan saya yakin dengan Menteri Purbaya ini, Presiden Prabowo genjot dan ini over optimistik. Waktu kita sudah habis over optimistik? Ini over optimistik saya kira. Jadi harus hati-hati. Jadi boleh pro growth, tapi harus hati-hati. Kita juga nggak boleh lupa krisis bisa terjadi kapan saja. Gitu sehingga kalau tidak hati-hati ini bahaya. Seperti itu. Intinya ya Bang Primus ya. Baik, kita undang Bang Agung, narasumber kita Bang Primus, Bang Emrus, boleh ke depan semua. Jadi itu tadi ya, apa yang kita tampilkan hari ini ya untuk tadi bukan hanya mengkultuskan seorang Purbaya, tapi juga terdapat kritik-kritik yang bisa membangun justru. Ya, Purbaya saat ini menjadi hero mungkin. Betul. Tapi perlu juga kita. Ternyata tenggelam. Tapi sekarang udah itu menurut Anda, Ini masih berlanjut terus nih ya. Ini masih berlanjut terus. Perdebatannya kayak di belakang panggung nih. Ini baru perdebatan di belakang panggung. Tapi kita tetap harus mengawasi dan mengamati apa yang dilakukan oleh kebijakan Menteri Keuangan kita itu ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda di Dua Sisi malam ini. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Demikian Dua Sisi pada hari ini. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Masih lagi.
Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman bersama.